Shalom. Puji Tuhan, kita dipertemukan kembali dengan renungan Suara Gembala hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Kami percaya bahwa segenap hidup kami ada dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sanggup memelihara, mencukupkan segala keperluan kami. Kami berterima kasih. Kami akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar dan kami akan berusaha melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah dimerdekakan. Dari surat Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-22, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Melalui Tuhan Yesus, kita dimerdekakan dari hukuman dosa dan dipersiapkan untuk menjadi hamba Allah, untuk melayani Tuhan dalam segenap hidup kita. Oleh karena itu Tuhan berkarya yang pertama, kita dimerdekakan dari dosa. Yesus mati di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk mengampuni dosa kita. Kita dibebaskan dari hukuman dosa, dari hukuman maut yang semestinya kita terima karena kita hidup jauh terpisah dari Allah, karena kita melanggar hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hidup kita yang lama. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita hidup baru, disucikan dan dikuduskan, dan kita bebas dari kuasa dosa. Kemudian yang kedua, Allah menghendaki kita menjadi hamba Allah untuk melayani kehendak Tuhan, untuk melakukan setiap ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu pelajarilah, lakukanlah firman Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu di dalam hidup kita dinyatakan melalui firman Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita bisa mempelajarinya, kita bisa memahaminya. Oleh karena itu sediakan waktumu untuk membaca firman Tuhan secara rutin setiap hari. Jadilah hamba Tuhan yang menyukakan hati Tuhan karena kita melakukan setiap kehendak Tuhan. Dan akhirnya yang ketiga, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Karena itu adalah janji upah yang disediakan oleh Tuhan kepada setiap orang yang taat kepadanya, setiap orang yang bersedia menjadi hambanya. Hidup kekal di dalam surga bersama dengan Bapa dalam kekekalan, dalam keabadian. Di sana tidak ada kesusahan, tidak ada air mata. Adanya adalah sukacita, pujian penyembahan kepada Bapa yang luar biasa di dalam surga. Oleh karena itu berusahalah memperoleh hidup yang kekal. Peganglah janji Allah yang tidak akan pernah diingkari. Oleh karena itu apa yang perlu kita lakukan? Bertobatlah. Jangan berbuat dosa lagi, hiduplah baru. Jadilah hamba dan layanilah Tuhan dengan tulus hati. Juga peganglah janji Tuhan untuk memperoleh upah hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Dan usahakan bukan hanya dirimu secara pribadi, tetapi seluruh anggota keluargamu. Ajaklah untuk hidup baru, melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah yang akan menikmati upah hidup kekal di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui kematian-Mu di atas kayu salib di Bukit Golgota, Engkau memerdekakan kami dari kutuk dosa. Kami menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Allah yang melayani Tuhan Allah dengan melakukan hukum dan ketetapan-ketetapannya. Jika kami setia, tulus, melakukan dengan sukacita, dengan sukarela, dan kami hidup dalam kebenaran, akhirnya kami akan memperoleh upah hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Karena itu adalah janji kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau memegang janji Tuhan itu di dalam hidup kami. Itu menjadi rema, itu menjadi spirit, itu menjadi semangat. Supaya langkah kaki kami ini seturut dengan kehendak Tuhan.
Kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kami tidak jauh dari hukum-hukum Tuhan, dari ketetapan-ketetapan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, urapilah kami, layakkanlah kami. Bukan hanya diri kami sendiri, tetapi kami juga rindu membawa, mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, dan tetangga-tetangga kami. Pakailah kami Tuhan menjadi alat, menjadi media untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan janji yang indah, hidup kekal kepada orang lain yang kami terima, yang dikaruniakan melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.